Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1949 sampai tahun 1851. Sekarang banyak sekali pil yang dijual, Zhong Wuyan pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Beberapa orang besar di sekitar diam, karena mereka tidak dapat bersaing dengan keluarga Zhong dalam hal sumber daya keuangan. Namun, pada saat ini, sebuah suara yang agak dingin terdengar, pil-pil itu, saya tambahkan 1/10 dari harga pembelian. Pemandangan hening beberapa saat, lalu semua orang melihat seorang pria dengan kulit pucat dan sedikit berubah-ubah duduk di barisan depan. Dia terlihat baru berusia 30 tahun, tapi dia merasa seperti orang tua. Siapa dia? Saya belum melihatnya. Orang-orang besar saling memandang tatap muka, orang ini sangat aneh, sebelum pelelangan, orang ini tidak menunjukkan wajahnya. Zhong Wuyan mengerutkan kening, siapa kamu? Berani merampok sesuatu darinya, kamu berani sekali. Tidak masalah siapa saya. Apakah saya harus melihat identitas saya saat berbelanja? Pria itu tertawa, namun tawanya sangat aneh dan tidak nyaman. Zhong Wuyan sangat kesal. Laki-laki tidak marah, wajahnya tenang, kamu bisa memanggilku hukuman yang benar. Benar untuk menghukum. Nama ini sangat menarik. Tentu saja, Kuan sangat jarang. Jenis apa nama yang dimiliki Huaxia? Apa yang aneh tentang ini? Ada juga orang yang bermarga dua. Terlebih lagi, nama keluarga ini masih merupakan nama keluarga bangsawan di zaman kuno. Saya telah belajar banyak. Tetapi saya sangat peduli dengan orang ini. Itu membuatku merasa aneh. Aku merasakan hal yang sama. Ada banyak diskusi, dan keanehan hukuman kekuasaan yang tak terkatakan membuat mereka merasa marah. Zhong Wuyan menatap ke sisi lain, siapa kamu? Saya belum pernah mendengar tentang Anda, tetapi jika Anda ingin mengambil sesuatu dari saya, bukankah menurut Anda terlalu berani? Saya kenal keluarga Zhong, tapi itu tidak berarti apa-apa bagi saya, katanya. Sungguh hebat. Nada besar. Jamnya menyala. Hukuman yang tepat, haha tersenyum, kamu yang set itu tidak bisa membuatku takut, belilah barang, masing-masing dengan keripik. Baiklah. Lalu saya akan melihat modal apa yang Anda bandingkan dengan keluarga Zhong. Zhong Wuyan tidak percaya pada sumber daya keuangan. Dia akan kalah dari pihak lain. Hukuman yang tepat mengabaikannya, dan kemudian memandang Jericho Lee, saya bersedia membayar harga 10% lebih banyak, saya tidak tahu apakah Anda haruskah menjual sesuatu kepadaku. Mendengar pidato itu, Jericho Lee dengan hati-hati menatapnya sebentar, tersenyum, seperti kamu menyembunyikan kepala dan ekor manusia, tebakanmu bukan burung yang bagus. Sejak pria ini muncul, dia merasakan suasana yang sangat dingin dan suram. Namun, perasaan dingin ini berbeda dengan yang dirasakan oleh penganut Tao Tu Su dan biksu tua kuil Longxia. Ini harus menjadi semacam budidaya jahat. Tidak peduli apa yang terjadi pada orang normal, dia tidak akan membuat dirinya terlihat seperti hantu sebelum dia berumur 30 tahun. Apa katamu? Ada jejak semangat membunuh di mata kekuasaan dan hukuman. Jericho Lee tidak tersenyum. Jika kamu ingin berdagang, lepaskan topeng di wajahmu sebelum berbicara. Jika kamu ingin membeli barang-barangku, kamu harus mengikuti aturanku. Secara serampangan. Kalau begitu, aku tidak jarang. Lee. Jericho Lee memperhatikan punggungnya saat dia pergi, dan pikiran melintas di matanya. Entah kenapa, dia selalu merasa orang ini punya masalah, dan entah kenapa memiliki semacam perasaan yang familiar. Untuk intuisinya, dia tidak pernah memikirkannya. Terlalu berlebihan. Hati-hati dengan orang ini. Pikiran melintas, dia melirik jam tanpa batas, ingin membeli pil, jujur menawarnya. Karena sebelumnya Zhong Wuya memberinya kesan buruk, jadi dia tidak menganggap serius Zhong Wuya. Kamu. Aku tidak ingin dipermalukan. Zhong Wuyan sangat marah hingga dia pergi. Ia menemukan bahwa karakter Jericho Lee terlalu buruk. Segera, lelang tambahan dimulai. Sebelum kita mulai, saya harus mengingatkan Anda bahwa semua pil ini berasal dari Tuan Lee, dan Tuan Lee mengajukan permintaan penawaran, yaitu hanya untuk ditukar dengan obat ajaib, atau bahan obat yang berharga, atau setidaknya pemurnian yang unggul. Bahan. Seperti yang kita ketahui bersama, semakin berharga suatu barang, semakin sedikit uang yang akan ditukarkan. Aturan ini sudah lama diharapkan. Kebanyakan orang berpartisipasi dalam pelelangan tidak hanya sekali atau dua kali, dan memahami aturan industri. Karena tidak ada masalah, ayo mulai.
Pembawa acara berkata sambil tersenyum, bag pertama adalah 5 pil pembentuk tulang Taiking kelas 6. Harga awal adalah 2 jenis obat ajaib atau 3 jenis obat ajaib. Untuk bahan lainnya, silakan menawar sesuai situasi. 2 jenis obat mujarab kira-kira sama dengan 36 jenis obat mujarab. 5-6 ramuan kira-kira setara dengan 3 hingga 4 jenis ramuan. Harga cadangan kedua jenis obat mujarab ini sudah sangat rendah. Namun, itu adalah harga cadangan, dan harga transaksi akhir pasti jauh lebih tinggi. Adegan hening selama beberapa detik, dan kemudian ada aliran suara yang menyerukan harga tanpa henti. Aku akan menukar 3 ramuan untuk itu. Aku akan menukar 4 ramuan. 5 ramuan. Ada banyak ramuan dan jenis ramuan yang tersedia. 4 jenis obat mujarab, sekali, 2 kali, 3 transaksi. Tuan rumah merobohkan palu, dan kumpulan pertama yang terdiri dari 5-6 ramuan digantikan oleh 4 ramuan. Jericho Lee sangat puas dengan hasilnya. Saat pelelangan berlangsung, orang-orang menemukan bahwa Jericho Lee menyediakan terlalu banyak pil. Ada lebih dari 200 buah 6 pil saja. Ada lebih dari 107 pil. Yang lebih mengejutkan adalah ada lebih dari 10 pil kelas 8 dan 1 pil kelas 9. Tidak ada keraguan bahwa hingga 8-9 pil terakhir menarik ledakan perkelahian. Para petinggi berwajah merah, dan tuan tanah kaya bahkan mengeluarkan ramuan demi ramuan dan harta karun di bagian bawah kotak. Setelah dikurangi sebagian dari komisi bankir, Jericho Lee menghasilkan banyak uang. Tutut, lebih dari 500 obat mujarab dan lebih dari 300 jenis obat mujarab telah diubah. Bahkan diubah menjadi beberapa bahan pemurnian yang bagus, nilainya di mata orang lain. Perilaku Jericho Lee tidak diragukan lagi adalah kehilangan darah, tetapi di matanya itu adalah pertambahan darah selama ada bahan obat. Dia bisa memurnikan sejumlah besar obat mujarab kapanpun dan dimanapun, tapi tidak mudah mendapatkan obat dan benih ajaib. 7 jenis obat mujarab pada dasarnya setara dengan 1 jenis obat mujarab, 8 jenis obat mujarab setara dengan 5 jenis obat mujarab, dan 9 jenis obat mujarab setara dengan 100 jenis obat mujarab. Suatu malam, Jericho Lee merasakan perasaan kaya yang tiba-tiba. Yah, ada begitu banyak obat mujarab yang tidak perlu aku khawatirkan di masa depan. Waktu yang singkat. Saya memiliki sumber daya untuk dibelanjakan pada pemurnian ramuan. Dia sangat bahagia di dalam hatinya. Anak ini, bagaimana bisa ada begitu banyak pil berkualitas tinggi? Ya, jumlah pil yang terjual dalam lelang ini saja melebihi 300. Lebih dari 7 jenis pil termasuk pil berkualitas tinggi. Pemurnian memakan waktu dan tenaga. Apakah ini inventaris yang telah dia perbaiki selama beberapa tahun? Rao Yun, Nasi Chen dan yang lainnya menyaksikan Jericho Lee mendapatkan ramuan dan ramuan yang tak terhitung jumlahnya sepanjang malam, dan mereka menjadi gila karena cemburu. Cadangan pil semacam ini, bahkan jika itu adalah Pavilion Wuchen, tidak bisa mengeluarkannya. Bab 1950. Ngomong-ngomong, ada baiknya dia memiliki sesuatu, supaya dia tidak bisa menemukan siapapun kembali. Mata debu divisi itu memancarkan secercah bayangan dan gas mematikan. Ada banyak orang dengan pikiran yang sama. Jericho Lee lah yang mendapat untung terlalu banyak malam ini, yang membuat orang merasa iri. Paman Liu, aku sudah mengatakan itu sejak lama. Dia tidak sederhana. Nostalgia King padanya membuktikan bahwa dia pasti memiliki sesuatu yang luar biasa, kata wanita itu sambil tersenyum. Bersenandung. Zhong Huya sangat kesal, tapi itu hanya mengandalkan kekuatan di baliknya. Hantu itu tahu dari mana pilnya berasal. Meski ia juga banyak memotret pil, ia tetap tidak menyukai Jericho Lee. Wanita itu tertawa, saya khawatir tidak sesederhana itu, bukan? Hadirin sekalian, ini adalah akhir resmi dari pelelangan. Sudah larut. Keluarga telah mengatur tempat peristirahatan untuk Anda. Kompetisi alkimia akan dimulai besok pagi. Harap bersiap-siap. Lelang telah selesai. Sudah lebih dari 10 menit di malam. Secara alami, tidak mungkin mengadakan kompetisi alkimia sepanjang malam. Alkimia adalah pekerjaan yang memakan waktu dan melelahkan. Menghabiskan beberapa hari untuk menyempurnakan pil bermutu tinggi adalah hal yang normal. Dikatakan bahwa mungkin diperlukan waktu 10 hari dan setengah bulan hanya untuk mengekstrak ramuan pada tahap awal. Li Sao, ayo pergi. Gou Ziki meregangkan tubuhnya. Jericho Lee mengangguk dan berdiri. Dia mendapat panen bagus malam ini, dan dia segar dan segar. Sedangkan untuk kompetisi alkimia besok, dia tidak khawatir sama sekali. Li Sao, seberapa yakin kamu tentang kompetisi alkimia besok?
Gou Xiang berpikir dan bertanya. Apa yang ingin kamu katakan? Jericho Lee bertanya. Gou Ziki ragu-ragu, aku mendengarnya di sana akan banyak ahli dalam kompetisi alkimia ini. Tidak ada batasan umur untuk kompetisi alkimia ini. Siapapun dapat berpartisipasi di dalamnya. Oh, menurutmu aku akan kalah dari monster-monster tua itu, bukan? Memang benar kalau dipikir-pikir. Alkimia itu luas dan mendalam. Butuh banyak waktu bagi orang untuk mempelajarinya. Ibarat belajar kedokteran, semakin tua semakin serius mereka. Betapapun hebatnya generasi muda, seringkali mereka tidak sebaik teman-teman lama itu. Namun, Jericho Lee tidak pernah percaya pada teori usia apapun. Seberapa sedikit yang telah dia patahkan. Saya tidak ingin mengatakan bahwa saya depresi. Ada banyak orang berkuasa, apalagi kali ini saya menanyakannya. Jericho Lee berkedip, apakah kamu ingin bergabung? Yah, harus dikatakan bahwa hanya sedikit alkemis yang tidak mendambakannya. Lagi pula, bergabung dengan asosiasi Dansi berarti mendapat dukungan, dan asosiasi Dansi kaya akan sumber daya, yang juga sangat membantu pertumbuhan mereka, kata Gou Xiang dari dalam. Dalam hatinya, Li Shao, apakah kamu tidak ingin bergabung? Mengapa saya bergabung? Jericho Lee memutar matanya. Jika dia bertarung sendirian, dia mungkin akan bergabung dengan asosiasi Dansi, tetapi sekarang dia memikul beban berat dan telah membentuk sekte Suanyi, mustahil baginya untuk bergabung dengan kekuatan lain. Ekspresi Gou Xiang tertegun, dan dia tidak dapat memahaminya. Jika kamu ingin bergabung, bekerja keraslah, kata Jericho Lee santai, lalu berpikir, pergi dulu. Dia memikirkan sesuatu yang harus dia cari tahu segera, jadi dia pergi tanpa ragu-ragu. Di ruangan restoran kota kuno, cahaya ruangan redup, terlihat agak suram. Menguasai. Ada meja di tengah ruangan, yang diusir oleh Jericho Lee karena provokasi Zhong Wuyan. Warna depannya dingin dan sududuk. Di depannya, King Su Sansha dan Bei Ming Lao Yao, yang mengikuti Jericho Lee sebelumnya, semuanya menonjol, termasuk alkemis yang duduk di sudut pelelangan sebelumnya, dan seorang pria yang mengenakan jubah hitam untuk menutupi penampilannya. Apakah kamu jelas? Tuan, ini sudah diselidiki dengan jelas. Bocah itu telah mendapatkan hati bumi. Tentu saja. Hukuman yang tepat pada wajah pucat menunjukkan ekspresi yang sebenarnya, pada akhirnya atau meremehkan kemampuannya. Selain itu, anak laki-laki itu menjual banyak pil malam ini. Dapat disimpulkan bahwa dia pasti memiliki banyak harta, kata Tes Yin alkemis berjubah hitam. Hukuman yang tepat tersenyum muram, begitu banyak obat yang manjur, dia juga tidak suka nafsu makannya terlalu besar. Hal-hal ini, harusnya ada di tanganku untuk memainkan nilainya. Tahukah kamu apa yang harus dilakukan untuk kompetisi alkimia besok? Tentu saja. Aku akan menghajarnya di depan semua orang. Suara sarangnya dingin dan berbulu. Ya, itu suatu keharusan. Aku khawatir aku akan ketinggalan jika aku mengandalkan keluarga Rao. Roh monster-monster itu harus diperoleh. Murid kekuatan dan hukuman menembakkan peluang pembunuhan yang tajam. Ya, Tuan, saya akan membiarkan Rao Yun menang dengan segala cara. Seperti dugaan Jericho Lee, alasan mengapa keluarga Rao begitu tertarik dengan roh iblis dan binatang buas di rumah harta keluarga Chao adalah karena ada seseorang di belakang mereka. Utusannya adalah alkemis bernama Chao Yin. Tentu saja nama Chao Yin juga merupakan nama samaran. Penyebab utamanya adalah hukuman atas kekuasaan. Di balik semua ini, ada konspirasi besar. Di sini, setelah meninggalkan rumah lelang, Jericho Lee merasa sedikit gelisah dan selalu merasa akan terjadi sesuatu. Ia sangat prihatin pada satu hal, yaitu hukuman chauvinisme laki-laki bertopeng yang ia temui sebelumnya. Intuisinya memberitahunya bahwa ada masalah besar dengan hukuman kekuasaan, jadi ketika dia tiba di kediamannya, dia menelepon Li Wenyan. Kamu bertemu dengan pria yang sangat aneh. Li Wenyan terkejut. Yah, aku tahu dia memakai topeng dan melakukan penyamaran yang rumit. Saat aku bersentuhan dengannya, aku selalu merasa akrab dengannya. Selain itu, dia terlihat seperti biksu jahat, tapi aku tidak tahu di mana aku bertemu dengannya sebentar. Jericho Lee sedikit kesal. Jangan khawatir. Sebaiknya kau kirimkan fotonya kepadaku. Aku akan menyelidikinya sepanjang malam. Bagus. Dia tidak punya foto apapun, tapi dia bisa menggambar orang dengan kenangannya yang tak terlupakan. Malam itu, Li Wenyan segera melancarkan penyelidikan dan menggunakan beberapa saluran yang memungkinkan untuk mencoba mengetahui detail orang tersebut. Tak pelak, ia pun menghubungi Situ Manlong dan Wen Tiren. Pada pukul 6 keesokan paginya, Li Wenyan mengirimkan kembali berita tersebut.
Sudah dikonfirmasi. Informasinya telah dikirim ke ponselmu. Hati-hati. Ketika Jericho Lee membuka surat informasi itu, awalnya dia terkejut, lalu tiba-tiba merasa berpikir. Ternyata begitu. Aku harus jadi siapa? Itu Diakon Jiu Xuanmen. Akhirnya, dia menemukan identitas kekuasaan dan hukuman. Dia mulai memikirkan tindakan penanggulangan di benaknya. Setelah berpikir lama, dia menelepon Li Wenyan. Kembali. Ayah, beritahu Jenderal Situ bahwa kamu tidak perlu memblokir Jiu Xuanmen lagi. Jika orang-orang Jiu Xuanmen ingin datang ke Tiongkok, biarkan mereka datang. Bab 1951. Dengan baik. Li Wenyan tertegun, apakah kamu yakin? Tentu. Sudut mulut Jericho Lee memunculkan radian yang penuh makna, karena mereka begitu licik, mengapa mereka tidak terang-terangan saja? Hari ini berbeda dari masa lalu. Dulu, saya khawatir mereka akan datang dan tidak mampu mengatasinya. Tapi sekarang berbeda. Dengan kekuatanku, Jiu Xuanmen tidak bisa mengangkat ombak yang terlalu besar. Aku benar-benar tidak bisa menandingi kelompok ahli teratas, tapi mereka harus bersedia datang. Kami hanya akan mengirimkan hal-hal yang bisa jangan ditaruh di atas meja. Dalam analisis terakhir, ancaman Jiu Xuanmen terhadapnya menjadi lebih kecil, jadi dia berani membuat keputusan berisiko seperti itu. Anda harus berpikir jernih. Setelah blokade dihentikan, orang-orang Jiu Xuanmen akan memasuki Tiongkok dalam skala besar, yang kemungkinan besar akan menimbulkan konsekuensi serius. Li Wenyan mengingatkanku dengan suara yang dalam. Aku tahu, tapi hal yang sama berlaku untuk Jiu Xuanmen. Ada banyak ahli di Tiongkok. Jika mereka berani datang, mereka harus siap mati. Selama orang-orang Jiu Xuanmen berani datang, dia akan membunuh satu orang. Dia bukan satu-satunya. Saya khawatir dia tidak akan berdiam diri selama dia terkenal dan sopan. Sekte Jiu Xuan harus menerima pencekikan bersama dari sekte-sekte besar. Di masa lalu, blokade Jiu Xuanmen hanya karena tidak ada yang mau menjadi pemimpin. Sekarang, lebih baik Suan Yimen menjadi pemimpin. Ya, kalau begitu aku akan memberitahu situasi umum mereka. Kekuasaan dan hukuman akan diserahkan kepadamu. Jangan biarkan dia pergi. Li Wenyan berkata dengan suara dingin. Jangan khawatir, dia ada di sini. Bagaimana aku bisa bersikap sopan? Jericho Lee menyeringai dan menutup telepon. Intuisinya benar. Ketika dia melihat kekuatan dan hukuman sebelumnya, dia menganggapnya aneh dan memberinya perasaan familiar. Jelas sekali, rasa keakraban itu berasal dari Jiu Xuanmen. Pada pukul 7 pagi, Jericho Lee keluar kamar dan Wen Tiren menemukannya. Dengan baik. Temui dia, Jericho Lee leng sebentar, bagaimana kamu bisa datang? Orang-orang Jiu Xuanmen ada di sini, bagaimana mungkin aku tidak datang? Wen Tiren berkata sambil tersenyum, Jenderal Situ meminta saya untuk datang ke sini tadi malam setelah mereka menyelidikinya sepanjang malam. Kebetulan wilayah militer Jiaoling tidak jauh dari sini. Petik 2. Oh, Jericho Lee berpikir bahwa dia tidak perlu datang sama sekali, tetapi semua orang datang, jadi dia berkata, kalau begitu bantu aku fokus pada hukuman yang tepat. Dengan kekuatanku, jika aku ingin mengawasinya. Aku tidak ingin kamu terus-menerus menatapnya. Aku hanya ingin kamu mengamati apa yang dia lakukan. Jangan biarkan dia lari dari sini. Jericho Lee tidak menyangka Goiren akan mengawasi orang-orang. Setiap diakon Jiu Xuanmen berada di atas Lingxi. Di mana Goiren bisa bersih-bersih. Wen Tiren menghela napas lega, baiklah, serahkan padaku. Apakah ada orang lain selain kamu kali ini? Jericho Lee bertanya dengan santai. Saya tidak tahu, Wen menggelengkan kepalanya. Kompetisi alkimia terletak di alun-alun kota kuno. Sekarang terdapat banyak kompor alkimia, kuali, dan cukup banyak bahan obat di alun-alun. Seluruh alun-alun dipenuhi orang-orang yang datang untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Sebagai penyelenggara kompetisi alkimia ini, ada beberapa alkemis ternama yang duduk sebagai wasit. Di antara mereka adalah Tuan Kiao Dingkang, yang pernah dilihat Jericho Lee dan yang lainnya. Sebelum saya mulai, izinkan saya berbicara tentang aturan dasarnya. Melihat sekeliling ruangan, Kiao Dingrong berkata, pertama-tama, kompetisi hari ini terutama untuk penilaian. Siapapun yang ingin mengambil bagian dalam penilaian alkemis dapat mengambil bagian di dalamnya. Bahkan pendatang baru yang baru saja menginjakkan kaki di bidang tersebut alkemis dapat mencobanya. Orang yang sudah menjadi alkemis, silakan coba tunjukkan sertifikasi Anda. Sertifikasi ini, sebaiknya sertifikasi asosiasi Dansi. Tentu saja,
Saya tahu bahwa beberapa orang berpartisipasi dalam kompetisi untuk pertama kalinya dan belum pernah disertifikasi sebelumnya, jadi kali ini mereka bisa disertifikasi bersamaan dengan kompetisinya. Selain itu, ada kompetisi tambahan dalam kompetisi alkimia hari ini, yaitu keluarga Rao dan seorang kontestan akan berduel, dan mereka bertaruh. Saya pikir beberapa orang sudah mengetahuinya, jadi saya tidak akan mengatakan lebih banyak tentang itu. Sekarang, para alkemis yang ingin mengikuti kompetisi, silakan ambil plat nomor di sana dan mendaftar. Kompetisi selanjutnya tergantung pada kinerja masing-masing tim. Dengan itu, para alkemis di kerumunan melewati kerumunan satu persatu dan mendorong menuju pintu masuk. Li Sao. Gou Ziki datang. Ayo pergi, Jericho Li memandang Gou Ziyang di sampingnya, dengan wajah datar, dan pergi ke kantor pendaftaran masuk. Nama. Gou Ziyang. Setelah petugas pendaftaran mencatat informasinya, dia memberi Gou Ziyang kartu identitas dan bertanya lagi, nama. Li Tianxi. Sudut mulut Jericho Li memberikan jawaban yang lucu. Dengan baik. Petugas pendaftaran tercengang. Siapa namamu? Tidak ada aturan kalau kamu harus menggunakan nama aslimu, kan? Jericho Li tertawa. Tidak ada aturan seperti itu, tapi tidak pantas bagimu menggunakan nama ini, kan? Petugas pendaftaran jelas tahu tentang Li Tianxi, tetapi dia tidak tahu lebih banyak tentang dia. Kamu bisa menulis seperti ini saja, Jericho Li tidak mau bicara lebih banyak. Alasan mengapa dia menggunakan nama kode Li Tianxi adalah untuk memukul wajah seseorang. Bukankah mereka hanya angan-angan saja? Kemudian dia akan menamparkan wajahnya dan membiarkan mereka memahami akibat dari menyinggung perasaannya dengan identitas yang paling tidak ingin mereka lihat. Bagus. Petugas pendaftaran membalikkan bibirnya. Lagi pula, itu bukan urusannya. Dia melemparkan kartu identitas setelah dia membuat catatan. Setelah memegang kartu identitas, Jericho Li memasuki lapangan. Tidak banyak alkemis yang hadir saat ini. Di antara mereka, hanya ada sekitar 50 pemula yang baru saja bergabung dengan alkemis dan siap bermain. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jumlah alkemis di dunia sekuler masih terlalu sedikit. Untuk melenyapkan mereka yang datang untuk membuat keributan, hanya ada kurang dari 20 alkemis yang serius. Selama waktu tunggu, Jericho Li hanya mengamati seluruh penonton dan mendapatkan pemahaman umum. Nak, hari ini aku akan mengalahkanmu di depan semua orang. Kamu tidak pantas merampokku. Suara Rao Yunyin terdengar. Jericho Li menoleh dan meliriknya, tapi dia tidak tersenyum. Aku hanya banyak bicara sebelum memulai. Jangan menyangkal seperti beberapa orang setelah aku kalah. Ya. Jika kamu memiliki gigi yang tajam dan mulut yang tajam, kamu akan dapat memamerkan kefasihanmu sekarang. Rao Yun meremehkan dengungan dingin. Jericho Li tidak mau repot-repot bertengkar dengannya. Mungkin alkimia Rao Yun sangat bagus di mata orang lain, tapi jika ingin membandingkannya dengan dia, itu hanya level permainan keluarga anak-anak. Pada saat ini, seorang pemuda berusia awal 20-an di sebelahnya memandang Jericho Li dengan tatapan aneh. Saya berada di pintu masuk sebelumnya. Saya mendengar Anda berkata bahwa Anda adalah Li Tianxi.